Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Nikmat dari Allah SWT yang mengumpulkan kita pada pagi hari ini menjelang siang dalam keadaan panjang umur, alhamdulillah, sehat afiat. Mudah-mudahan insyaallah selalu dikasih keberkahan oleh Allah SWT. Habis baca bunda, mudah-mudahan insyaallah segala penyakit-penyakit Allah angkat dari umat ini, yang lagi sakit semuanya ya, dari keluarga kita semuanya satu juga mudah-mudahan insyaallah kita doain semoga bacaan bunda ini Allah angkat segala penyakit-penyakit dan sifaan ajilan dari yughadiru saqaman wala alaman. Kedua yang kita saudara semuanya deh ya, sakit hati. Hatinya sakit nggak? Enggak, sedang gitu ya. Yang ada sakit-sakit hatinya, yang penyakit-penyakit hati yang kita nggak ketahuan, ria, hasud, dengki dan lain-lain, mudah-mudahan Allah bersihin. Sakit kaki, sakit pinggang, sakit semuanya. Sakit nggak punya duit. Mudah-mudahan Allah lancarin rezekinya, dikasih rezekinya yang luas, rizqan katsiran, halalan, thayyiban, mubarakan min haitsu la yahtasib. Dari ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di akhirat. Kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa naf'a wal intifa'. Wa naf'a wal intifa'. Wal mudzakarah wa tadhkir. Wal mudzakarah wa tadhkir. Wal ifadah. Wal ifadah. Wal istifadah. Wal istifadah. Wal hissa. Wal hissa. على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاة العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لا ينفع وصبرا وهدى. اللهم إنا نسألك علما لا ينفع وصبرا وهدى. اللهم إنا نسألك علما لا ينفع وصبرا وهدى. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sepertinya saja dari Syekh dan Instagram Al-Habrami masuk ke syarat istinja. Syarat istinja artinya menggunakan batu. Nah, emang nggak pakai air. Ya, ini lagi ngebahas yang pakai batu. Jadi zaman dulu kalau nggak ada air pakai batu. Kalau zaman kita sekarang bahasanya kalau nggak ada air pakai tisu. Ya, tapi ada syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, syarat diperbolehkannya menggunakan batu sewaktu istinja, bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Ada 8. Yang pertama adalah hendaknya menggunakan 3 buah batu.
Ya, pakai 3 buah batu, 3 buah, atau 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Ya, 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Jadi sisinya tuh ada yang kayak rada tajamnya, maksudnya bukan tajam banget ya, 3 sisi tapi jadi bisa nyongkel gitu loh, 4 kotoran. Kan kita buang air besar, ya. Jadi bisa ngebersihin. Ibu pasti nggak ngebayangin ya kalau pakai batu ya. Zaman sekarang gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadinya bisa membersihkan, jadi bisa nyongkel kalau ada 3 sisi. Ya, kalau nggak ada sisi batunya kayak batu orang gitu, ya berarti 3 buah batu untuk bersihin. Gitu. Tapi boleh nggak zaman sekarang pakai batu? Boleh aja, ya kalau enggak mau kita cerai dulu. Ya kalau ada air ya pakai air. Berapa? Ini aku ngomong kalau enggak. Besok 8. Saya lagi ngerekam sih kalau saya simpan. Yang ketiga, najis tersebut belum mengering. Kedua, batu tersebut dapat digunakan untuk membersihkan tempat najis. Batu atau sesuatu itu bisa digunakan untuk membersihkan najis. Kalau dia nggak bisa bersihin ya berarti nggak bisa digunakan itu batu. Tiga, najisnya belum mengering. Kalau najisnya udah mulai mengering, misalkan buang air besar gitu ya, udah mulai mengering, maka udah nggak bisa, ya. Jadi kita masih baru keluar gitu ya, terus dibersihin pakai batu sampai bersih gitu, atau pakai tisu, ya. Kemudian yang keempat, najis tersebut tidak berpindah dari tempat sewaktu keluar. Syaratnya juga tidak berpindah. Kalau dia berpindah, nggak sah pakai batu lagi atau pakai tisu, nggak sah, harus pakai air. Dari tempat keluarnya terus kena ke sini, kena kemana-mana, belepetan gitu ya misalkan. Nggak bisa pakai batu, nggak bisa. Bukan batunya harus banyak, nggak bisa pakai batu karena udah kemana-mana. Ya, jadi harus pakai air cari. Gitu. Ini nggak bisa. Kalau dari tempat keluar langsung aman, ya nggak kemana-mana, maka ya bisa. Tapi kalau dari tempat keluar kena kemana-mana, maka nggak bisa pakai batu. Yang kelima, tidak memasukkan najis lain yang datang dari luar. Nggak, ini najis yang tadi buang air besar atau buang air kecil, nggak memasukkan najis lain lagi. Kalau kena najis lain nggak sah. Misalkan contohnya buang air besar terus kena pipis, kan kena air ya, jadi itu nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Kalau satu jenis najis aja, kalau udah kecampur yang lain nggak bisa. Pipis, ya udah pakai air. Kemudian yang keenam, najis tersebut tidak sampai keluar dari sama sih dari batas lubang dubur atau lubang kemaluan, ya. Najis tersebut tidak sampai keluar dari batas lubang dubur atau lubang kemaluan. Ini sama sih maksudnya tidak kemana-mana, Lepetan. Jadi keluarnya di tempat dari tempat tangan atau kemana. Yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air atau sejenisnya. Kalau kena air, kena yang lain, maka nggak bisa. Ya, kalau najis terkena air, maka langsung harus pakai air. Nggak bisa pakai batu. Yang kedelapan, hendaknya batu-batu itu benar batu yang suci, bukan batu yang ada najisnya. Kalau batu yang terkena najis nggak bisa dipakai. Harus batu-batu yang suci. Mau dicuci dulu batunya. Kalau ada air mah ya udah ada air. Tapi kalau mau
ditanya afdolan yang mana afdol digabung, menggunakan batu kemudian pakai air, atau bahasanya kita pakai tisu kemudian pakai air. Tisu lagi belakangan itu terserah, itu namanya ngelap. Kalau tisu di belakang, ini tisunya adanya di depan. Habis BAB contoh, ya misalkan mau ngambil afdolannya, habis BAB dilap pakai tisu, jijik sih kayak nggak gimana gitu ya. Habis pakai tisu, kemudian nanti baru pakai air. Itu mah kalau mau ya. Tapi kalau nggak ada, pakai air aja udah satu cukup. Gitu. Nggak bisa tisu basah. Karena tisu kalau buat bayi nggak apa-apa, ya. Karena bayi nggak sholat. Karena tisu basah, tisu yang udah ada campuran airnya. Ya. Jadi nggak bisa. Kalau emang bayi kan dia emang nggak sholat. Jadi kalau kita mau bersihin pakai tisu basah juga pun nggak ada masalah, ya. Nanti tangannya kita tinggal cuci. Tapi dianya bersih ya bersih, nggak apa-apa, gitu. Ya. Atau sesuatu kita mau bersihkan pakai tisu basah ya apa cuma nanti kita tidak lagi pakai air kalau ada perlu. Nah jadi kalau mau yang afdal seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat lain kalau memang nggak ada air sama sekali ya boleh pakai tisu, tapi harus bersih tangan ya, dengan syarat-syarat yang tadi, nggak boleh kena belajar, nggak boleh kena najis yang lain, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Kalau emang pun nggak ada air, kita bisa beli air sebotol misalkan buat istinja ya, buat cebok ya. Kalau memang harga air normal. Tapi kalau harga air lagi melejit, harga air lagi emang lagi kemarau, atau orang ada yang menimbun menjual ini, biasanya ini berapa sih akuas ini? 3.000. Ini dijual 20.000 atau dijual 50.000. Nggak sesuai dengan harga biasanya. Maka nggak usah pakai air pun nggak apa-apa. Mau wudhunya nggak pakai wudhu air, tayamum pun nggak apa-apa. Karena air yang dijual tidak seharga biasanya. Gitu. Ya, mau beli air tapi harganya mahal. Masih bisa digunakan buat yang lain uangnya. Nah itu adalah cara istinja dengan menggunakan batu atau kayu. Paham sampai sini? Paham? Ya. Masih berkaitan dengan istinja, saya mau mengingatkan ibu-ibu semuanya, kalau istinja habis dari buang air kecil, jangan lupa yang namanya istibro. Apa itu istibro? Berdaham. Boleh. Jangan amat. Coba tuh. Geser. Gunanya apa? Keluarkan kebakaran. Ya. Biasanya nggak tuntas gitu ya. Jadi kalau keluar. Gitu. Karena kenapa? Banyak daripada azab kubur khususnya perempuan disebabkan oleh istinja atau buang air yang tidak tuntas. Jadi pas kita sholat atau ketika apa kemudian keluar ya. Nah kalau udah keluar berarti batal. Beda kalau yang keluarnya bukan keluar, beda kalau emang basah air ya. Kalau basah air itu nggak najis ya. Tapi kalau basahnya keluar, berasa keluar dari kemaluan ya, air atau keputihan, maka hukumnya najis. Ibu-ibu, keputihan hukumnya najis ya. Najis ya. Jangan ada yang ngomong keputihan itu tidak najis karena hal yang biasa. Keputihan hukumnya adalah najis. Mau warnanya putih, mau warnanya bening, mau warnanya apapun itu tetap najis. Ya, jadi kalau nih anak-anaknya perawan-perawan di rumah ya, yang di rumah biasanya kita kan dulu keputihan, misalkan ya ibu sekarang misalkan udah enggak ya udah. Tapi kalau yang masih ada keputihan ya harus diperhatikan ya. Kalau sholat dia nggak istinja dulu ya, main buka aja celananya, iya di celananya ada keputihannya ya, ada lendirnya misalkan ada keputihannya atau ada pipisnya gitu ya, maka celananya kan najis ya kan, nggak bisa dipakai. Dia celananya dibuka tapi ibunya
tidak istinja, ya sama aja bohong. Karena masih ada najis mungkin yang nempel itu maluannya. Ya, jadi harus istinja. Ya, jadi keputihan itu najis. Yang tahu dia keputihan, yang tahu gimana ya dirinya sendiri. Maka ya, iya prepare. Kalau kamu adalah orang yang keputihan, maka bawalah pensil liner kemanapun. Ya, pensil liner tahu nggak bu? Softtek yang kecil, ya, yang tipis gitu yang kecil. Kalau softtek buat head, kalau pensil buat keputihan. Nah, kalau saya nggak betah pakai begituan, ya. Kalau saya nggak betah gimana? Ya bawa celana dalam ganti. Bawa celana dalam. Mau beli yang celana dalam pakai buang ke orang kaya, terserah dia. Ya. Mau beli yang model kampus, model apa langsung dibuang, suka dia. Ya. Tapi kalau misalkan mau bawa celana dalam dan celana dalamnya nanti dimasukin di tas, dicuci dan lain-lain di rumah, ya udah bawa celana dalam ganti. Mau pakai celana dalam misalnya sholat buka aja biar nggak kepok. Ya. Mau dibuka aja boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Yang penting kamu tahu diri kamu ketika kamu sholat ya kamu nggak keluar keputihan. Jangan nanti kamu nggak pakai celana dalam, kamu keluar keputihan atau kamu daimul hadas. Orang yang daimul hadas adalah orang yang selalu mengeluarkan hadas. Ya, terus keputihannya keluar kena desel kena. Jadi ya. Jadi tahu dirinya, yang tahu dirinya ya dirinya sendiri. Kalau emang dia ke mall kemana-mana, dia wudhu tanpa istinja. Ya, kalau emang dia nggak keputihan aman. Tapi kalau dia keputihan maka nggak sah. Harus dicek, check and recheck. Ya, dilihat celana dalamnya bersih, aman, atau ada ganti dia istinja atau cebok, baru dia wudhu. Paham sampai sini? Ya, jadi istinja itu wajib. Saya mau masuk fardu wudhu. Fardu itu apa sih? Yang wajib dikerjakan ketika wudhu. Ya, yang wajib dikerjakan ketika wudhu. Apa aja? Ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Oke, saya bahas dulu satu-satu. Ada 6, gak usah tulis dulu. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah. Nanti, tulisnya nanti. Kedua membasuh wajah. Ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai. Keempat, mengusap bagian rambut di kepala. Kelima, membasuh kaki sampai mata. Yang keenam, petik. Jadi cuma 6 itu doang fardu wudhu. Ya. Saya bahas yang pertama masalah niat. Niat tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi baca niat di dalam hati. Diucapkan hukumnya apa? Sunnah. Mengucapkan niat. Nawaitu, du'a, yarafin. Nah itu hukumnya adalah sunnah. Tapi yang wajib adalah di dalam hati. Ya. Niat itu gimana bu? Wudhu'a, yarafin, hadasin, asghari, fardu. Saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah besar. Ya, itu adalah niat wudhu. Kapan niat wudhu dibaca? Ketika cuci tangan, ketika basuh muka, ketika nafas. Ayo, kapan awal niat dibaca? Basuh muka. Ya, iya maksudnya di dalam hati dibacanya niat itu pas kapan? Ada yang basuh muka, ada yang basuh tangan. Ya, niat wudhu dibaca ketika awal membasuh wajah atau muka. Bukan ketika awal membasuh wajah atau muka.
Jadi ketika membasuh tangan nggak niat wudhu, boleh. Andai kata kamu niat wudhu nggak apa-apa. Tapi nanti ketika awal membasuh wajah, kamu niat wudhu lagi. Kalau kamu tidak niat wudhu ketika awal membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah. Ayo, ya. Kalau wudhunya sudah tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi niatnya wudhu adalah ketika awal membasuh wajah, basuh muka. Ya, paham? Ya, niatnya apa tadi? Awal itu wudhu. Nah, niat wudhu itu kalau misalkan kamu di kamar mandi, jangan kamu lafazkan karena ada lafaz Allahnya. Ya, awal itu wudhu, irafil hadasil asghar wudhu lillahi ta'ala. Jangan dibacakan. Nggak boleh, karena di dalam kamar mandi. Kecuali kamar mandinya nggak ada WC-nya, nggak apa-apa. Atau kamu bacanya di luar, ini kayak gini ada keran-keran di sini, boleh. Di tempat itu nggak apa-apa. Atau di kamar mandi tapi nggak ada WC-nya, aman, boleh. Tapi kalau ada WC-nya, maka dibacanya di dalam hati. Nggak boleh menyebut nama Allah, nama Rasulullah di dalam kamar mandi. Haram. Bawa ada yang namanya Allah, namanya Rasul ke dalam kamar mandi, hukumnya haram. Ibu-ibu kamar mandi hati-hati, di tasnya ada Yasin, ada burda, ada segala macam, masuk kamar mandi. Perkara gitu takut diambil orang, tapi masuk semuanya, dosa bu, nggak boleh. Terus gimana dong? Kan kalau saya taruh luar kan diambil, keluarin buku burdanya, keluarin buku Yasinnya di luar, ada yang mengambil tuh buku Yasin, ya, baru masuk. Ya, jangan masuk ke dalam kamar mandi, di dompetnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim harus 12 kali misalkan, ya, terus ditaruh di dalam dompetnya masuk kamar mandi bolak-balik, nggak boleh, taruh di luar, ya, hati-hati, ya. Kalau ada nama Bismillah, ada Allahnya, ada Muhammadnya pakai bahasa Arab, nggak boleh. Ya, mau kata dia, enggak, ini Muhammad mah suami saya. Ini bukan suami kamu lagi. Hanya kita dari namanya Rasulullah. Ya, gua bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad suami saya. Iya, tapi kamu tulisnya pakai bahasa Arab, nggak boleh. Kecuali pakai bahasa Latin, nggak apa-apa. Atau pakai inisial M atau apalah gitu, nggak apa-apa. Tapi pakai nama Muhammad, pakai bahasa Arab, gelang di mana, masuk kamar mandi, nggak boleh. Dosa, paham? Tapi kalau cuma sekedar bahan gitu ya, bahan itu nggak apa-apa. Jadinya maksudnya kayak perhiasan gitu. Ya, tapi kalau lampat nggak boleh. Ya, saya mengingetin satu hal, mumpung saya ingat ya. Undangan, ibu-ibu kalau nyetak undangan kalau usah pakai nama Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, pakai bahasa Arab, tidak. Tulis pakai bahasa Indonesia. Apalagi undangan kawinan ada ayat surat Ar-Rum, ya, tulis ayatnya, ayat Arabnya ditulis, nggak usah. Kalau tulis terjemahnya, kenapa? Dibuang-buang orang. Siapa yang dosa? Yang bikin undangan yang dosa. Iya, ibu bikin nyata undangan dalam 1000 orang, kalau dibuang orang yang nggak tahu, nggak dibakar, dosa ibu. Ya, maka jangan tulis Assalamualaikum pakai bahasa Arab. Kenapa cuma Assalamualaikum? Kalau Assalamualaikum doang nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah. Ada nama Allah. Ya, Bismillah. Ada nama Allah. Boleh. Ya, maka undangan ibu kalau terima undangan buka bu, buka. Kalau ada nama Allahnya, nama Muhammadnya, ada ayatnya, ada Bismillahnya, robek bagian situ aja, robek dikit, bakar di kompor, habis itu baru buang. Atau debunya diadirin di luar kompor boleh. Jangan dulu dibuang. Ya, kalau kita buang begitu aja ada nama Allah yang mengatur, maka kita dosa. Kalau HP ada aplikasi Al-Quran, ketika buka aplikasi Al-Quran, tentunya Al-Quran. Nggak boleh masuk kamar mandi, nggak boleh ditutup kecuali punya dulu. Ketika tertutup lagi, hitam begini, ya udah HP mau dibawa kamar mandi nggak apa-apa. Walaupun di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Tapi kalau nggak kebuka, berarti hukum HP. Paham?
di sini. Hati-hati ya, nama-nama Allah, nama-nama Rasul. Jangan kalau pakai tulis-tulis. Ya, kasih tahu anaknya, mantunya, saudaranya, kalau mau bikin undangan aul, mau bikin undangan hajatan, kawinan, sunatan, apapun itu. Gak usah pakai ada nama Allah, nama Rasul. Kamu tulis pakai nama Latin aja. Dan jadi itu yang pertama, masalah ini. Ya, ada yang namanya masalah niat wudu, jelas. Yang kedua adalah membasuh wajah. Lah kumur-kumurnya mana? Basuh hidungnya mana? Masukin air ke hidung. Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Mau kalau sunnah hukumnya apa tuh? Boleh mau dikerjakan dapat nggak dikerjain dosa. Tapi kalau ini harus wajib. Nggak dikerjain nggak sah. Ya. Jadi yang pertama adalah nih, yang kedua adalah membasuh wajah. Batasan wajah yang dibasuh itu yang mana? Batasan wajah, batasan muka. Dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, lebarnya dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Kalau dia basuhnya enggak semua, ya, yang kelihatan doang nih di muka. Begini dong, gitu. Enggak. Jangan perkara ada laki-laki yang bukan muhrim, terus dia wudhunya begini doang, ya. Dia memperhatikan aurat, tapi dia meninggalkan cara wudhu yang sempurna, maka nggak sah wudhunya dia. Ya, mau gimana pun mau ada laki, gimana sih caranya wudhunya kamu tetap sempurna. Ya dialami kayak teman-temannya, dialami kayak pakai kerudung, atau tunggu laki-laki itu di jalan dulu bentaran baru dibuka dikit. Jadi semuanya harus kena. Paham nggak? Ya, jadi semuanya ini kena, ini sampai di sini kena. Makanya jempol tuh berguna ketika begini terus diginiin, gitu. Ya, diratain pakai jempol. Ya, paham nggak? Ya, ketika di wajah semua harus kena air. Alis, bulu mata, kalau ada kotoran mata dihilangin dulu karena takutnya menghalangi masuknya air. Ya, jadi kalau ada kotoran dibersihin dan lain-lain. Ya, kumis, jambang bagi laki-laki harus basah. Semuanya harus basah. Paham? Ya, itu nanti masuk ke hal-hal yang cara sahnya wudhu. Ada make up, ada lipstick, ada ini, ada gelas, ada lain-lain. Harus dibersihin. Ya, kalau menghalangi masuknya air ke kulit. Ya, jelas? Masalah wajah jelas. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan ada yang pakai cincin, ada yang pakai jam. Ya, mau kata dia jamnya aman dari air waterproof, mau jam dari anti air laut ke air lapangan ke, ya. Bukannya masalah jamnya, tapi apakah dia menghalangi masuknya air ke kulit. Kalau jamnya apa sih bahasanya ya, ketat banget, ya nempel, dia nggak bergeser, ya. Ternyata pas dibuka digeser begini sering, sah sebetulnya? Enggak. Ya, cincin, yang pakai cincin. Kalau cincinnya kecil banget, ngepres banget, wajib dibuka. Karena kenapa? Kalau dia geser begini ternyata ini saya harus pakai cincin. Kalau cincinnya longgar, sunnah di goyang-goyang. Tangan semuanya harus terbasuh sampai siku. Ya. Yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Tangan yang sekarang apa bedanya? Membasuh. Kalau membasuh perbedaannya adalah airnya wajib mengalir. Kalau mengusap hanya menyampaikan basahnya saja, nggak wajib mengalir. Itu perbedaan membasuh dan mengusap. Kalau membasuh airnya wajib mengalir. Kalau mengusap hanya menyampaikan basahnya saja. Jadi kalau muka, ya, airnya nih dan kulitnya, lihat saya. Kalau muka, kalau dia
ngambil air begini, harusnya tumpahnya di muka, set, gitu. Ini dia ngalir, cara membasuh. Tapi kalau dia ngambil air tumpah duluan, baru begini, ini namanya Usap. Cuma nyampein basahnya doang. Udah air, ambil tumpah, baru begini, basah. Jadi tumpahnya di muka. Kalau rambut usap, ambil air, buang. Usap. Basahnya aja. Mukanya gini. Mandi bicara gini. Usap hubungannya ya Allah. Padahal mereka usap bukan basuh. Ya, jadi gitu. Menyampaikan basahnya saja. Ya. Kalau laki terserah dia rambutnya pendek, berarti sepanjang. Kalau pakai kerudungan dan lain-lain, laki mau kerudungan begitu di atas saya itu juga nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita mengusap aja udah cukup. Mau laki mau perempuan mengusap udah cukup. Nah, 3 helai rambut kata Imam Syafi'i, ya itu udah cukup. Minimal ada 3 helai rambut. Coba ibu masing-masing pegang gini. Banyak kan? Berapa? Wow. Ya, ada lebih dari 3 banyak. Ya, begini aja udah cukup. Dan ternyata nggak harus di bagian depan. Gimana aja? Jadi mengusap itu di bagian kepala, kan itu nggak ditulis bagian depan. Sesuatu yang wajib harus disebut loh. Ya, berarti kalau nggak disebut nggak harus. Jadi nggak apa-apa, nggak harus bagian depan. Mau bilang telinga boleh, mau ada laki, jadi dia pakai kerudungan, ambil air, dia masukin di Soal aja kan ke rumah. Situ. Yang penting kena, basahnya tuh nempel di kepala. Iya. Di sini boleh. Boleh. Habis maghrib. Nggak apa-apa. Bisa. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah rambut yang nggak nempel sama kepala. Maksudnya gimana ya? Bukan wig, sini. Kan harus yang rambut yang di atas, yang sama kepala. Kalau rambutnya kepangannya, dikunci, yang di sininya, yang di kondenya, nggak boleh, karena nggak nempel. Harus nempel sama kulit kepala rambutnya. Kalau yang di sini gitu ya, rambutnya yang di sini gitu nggak boleh, nggak sah. Paham nggak? Nggak punya rambut, botak gimana? Kepalanya diusap pakai air, udah lagi terus lagi ya. Kan kalau punya wudhu mengusap. Paham? Ya. Jadi kalau muka, tangan membasuh, kalau rambut Mengusap. mengusap. Ya. Kata sekarang usap rambut dan perempuan sekali doang. Kita tahu kalau laki-laki ya, kalau perempuan balik lagi adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tinggal satu lagi, habis ini tertib selesai. Kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh loh, bukan mau. Jadi airnya semuanya harus ngalir. Ya, airnya harus ngalir. Bagian kaki semuanya. Ya. Oke, di bagian kaki ada masalah, ada. Kalau yang kakinya pecah-pecah. Dengerin saya. Kita membasuh wudhu ya adalah membasuh bagian yang zahir. Zahir itu adalah yang kelihatan. Ini bagian dalam apa perlu dibasuh? Enggak, karena nggak kelihatan. Ya, kecuali kalau dia buka baru kelihatan. Semua, mau tangan, mau wajah, ya bagian dalam hidung nggak wajib. Dalam mata nggak wajib, bagian dalam mulut nggak wajib. Hanya yang zahirnya dia yang kelihatan. Kaki juga gitu. Ya, sekarang kalau kakinya yang pecah-pecah. Saya ibaratkan ini, kalau kakinya pecah-pecahnya cuma baru bergaris-garis aja, ya, baru garis-garis ini kalau kena air dia masih aman, ya, masih aman, ya masih bisa. Tapi kalau kakinya yang udah pecah-pecah, meletek, Paham ya, meletek, kebuka, maka tampaklah bagian dalam. Ya, maka hukumnya gimana? Hukumnya wajib dibasuh, bahkan digini-giniin, ya, nggak cuma bayur air begini doang. Kalau bayur air doang lewat.
tapi dia harus masuk di sela-sela begini. Set. Biar masuk ke sela-sela yang pecah-pecah. Paham nggak? Ya, karena yang tadinya dia bagian dalam nampak ngelepek, terbuka, jadi bagian luar. Kalau udah bagian luar, berarti wajib dibasuh. Paham Bu? Yang punya kaki pecah-pecah, tolong diperhatikan. Kalau pecahnya masih bergaris-garis doang masih aman, tapi kalau udah terbuka, gitu ya, jadi harus diperhatikan. Ya, jadi itu semua kaki harus dibasuh, ya, sampai betis boleh. Jangan jadi berlebihan. Yang dibasuh cuma sampai mata kaki, angkat sampai betis, nggak apa-apa, ya sampai paha semuanya diangkatin. Ibu nih, ya, sampai kelihatan paha-pahanya. Padahal hukumnya nggak boleh kelihatan di atas lutut. Ya, secukupnya aja, angkat secukupnya aja. Ya, jangan sampai jadi paha-paha kelihatan. Gitu, ya. Tangan juga kalau ibu, ya, ibu kalau jahit baju, beli baju perhatiin bagian tangan. Ibu kan bukannya head mulu, bukan nifas mulu, kan enggak. Ada waktunya kadang sholat, ya. Nah, kalau beli pakai kebaya, jahit gaun, jahit apapun. Kalau mau nyari yang ngepres, ya, pikirin, pakein kancing, pakein resleting, kalau nggak apapun itu. Sekarang kalau dia ustazah saya pakainya gaunnya malam doang, kalau lagi pakai siang, mau sholat, pas lagi sholat, tarik kebukanya mepet sampai sini. Nggak bisa dibuka lagi. Gimana Bu? Ayo gimana? Basahin bajunya. Basahin. Basahnya gimana? Bukan hanya ambil air dicek-cek begini doang, enggak. Itu namanya mengusap. Airnya nggak ngalir. Airnya wajib ngalir sampai ke sini. Guyur. Kalau nggak mau. Kalau cuma ambil air di sini doang nggak kan? Ya, cuma nyampe basahnya doang, nyampe basah itu kan namanya mengusap. Sedangkan tangan adalah membasuh. Perhatiin Bu. Nggak mau buka, boleh nggak dibuka? Boleh buka baju silahkan. Ya untuk dia nggak repot, kalau buka baju angkat semua repot dan lingkungan hancur semuanya begini ya. Udah, basahin bajunya. Gitu. Paham? Jelas? Ya. Jadi itu untuk yang membasuh tangan, membasuh kaki sampai mata. Yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Tidak mendahulukan yang satu dengan hal yang bisa menghilangkan kata tertib, tapi nggak tertib, nggak berurutan, tapi pakai air. Ada satu cara. Nggak tahu? Mau tahu nggak? Ya, tulis. Yang menghilangkan tertib dalam berwudu adalah nyebur, berenang, nyebur. Emang boleh? Kita harus jelasin, tenang. Tulis aja dulu, nyebur. Itu yang menghilangkan tertib. Nah, ada nih. Ini kok kecil. Apa? Oke, ya. Saya lanjutin. Ini yang terakhir kok, ya. Jadi, baru mau nyebur. Oke. Ini mau dilanjutin dikit atau pertemuan akan datang? Nyebur. Datang aja. Nyebur sudah datangnya panjang Bu. Akan datang. Nanti aja ya, biar nggak kepotong-potong ya. Oke, jadi yang penting kita selesai kalau punya wudu sampai ke 6, ya, udah sampai tertib, udah kelar, nanti perkara nyebur, ibu ingetin. Kita sampai mana saja sampai. Anissa di sini. Satu nih, Allah wa'ala, bismillah. Untuk mau ngaji terus, Iya, jangan saya bilang sekarang bilang. Soalnya kan saya sekolah. Kalau saya geran sempet terus saya ngaji misalnya. Kita jawabannya dan juga jenazah sudah pernah benar. Nama yang jawabannya dan nanti bisa ada lebih bisa ada menjadi Allah.